masyarakat untuk terlibat dalam proses rantai pasok makan bergizi gratis ini, gitu. Ya. Pak Budi, saya izin tadi kalau di rawat tadi kira-kira dibahas nggak salah satu peninggalan Pak Teten kan salah satunya adalah RUU perkoperasian Pak. Udah tadi dibahas. Itu kira-kira bagaimana ke depan. Terus yang kedua agak sedikit di luar dari rapat tadi kan BPS sudah ngumumin ekonomi RI nggak sampai 5% ya. Ada tanggapan nggak dari Caimin? Karena kan ini di bawah beberapa kementerian di bawah Caimin kan pasti bergerak untuk membantu pemerintah mencapai angka ekonomi 7-8%. Terima kasih. Ya, yang pertama koperasi ini selain badan hukum, dia adalah badan usaha. Undang-undang yang mengatur koperasi, padahal koperasi secara konstitusi itu adalah sokong guru ekonomi nasional. Itu terakhir undang-undang tahun 25 tahun 92, amat sangat kuno. Iya. Karena itu kami akan bekerja sekuat tenaga agar undang-undang koperasi ini segera dilakukan perbaikan dengan revisi undang-undang dan kita bikin undang-undang koperasi yang komprehensif, yang lebih utuh, sehingga semua badan usaha yang berbasis soko guru kerjasama, yang berbasis badan hukum, kalau perlu badan hukum yang sebetulnya sulit dalam proses legalisasi bisa melalui badan hukum koperasi. Jadi perlu dicatat badan hukum itu bisa menjadi salah satu solusinya melalui koperasi. Badan usaha solusinya adalah koperasi. Dan ini akan kita atur dalam undang-undang yang baru. Iya, betul. Undang-undang baru akan kita percepat, insya Allah akan kita dorong dalam waktu secepat-cepatnya. Yang kedua tentu momentum makan bergizi gratis nasional ini benar-benar jadi momentum bangkitnya koperasi Indonesia. Begitu teman-teman wartawannya anggota koperasi di semua instansinya, ya. Erika, Kompas pasti punya koperasi, koperasinya gede, Ya. media koperasi Gemah Ripa, ada kan semuanya koperasi kan? Karena saya yakin karena wartawan punya organisasi koperasi di tempat kerjanya, kita berharap koperasinya juga besar, ya, berkembang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Masyarakat untuk terlibat dalam proses rantai pasok makan bergizi gratis ini, gitu, ya. Pak Budi, saya izin tadi kalau di rawat tadi kira-kira dibahas nggak salah satu peninggalan Pak Teten kan salah satunya adalah RUU perkoperasian Pak. Udah tadi dibahas. Itu kira-kira bagaimana ke depan. Terus yang kedua agak sedikit di luar dari rapat tadi kan BPS sudah ngumumin ekonomi RI nggak sampai 5% ya. Ada tanggapan nggak dari Caimin? Karena kan ini di bawah beberapa kementerian di bawah Caimin kan pasti bergerak untuk membantu pemerintah mencapai angka ekonomi 7-8%. Terima kasih. Ya, yang pertama koperasi ini selain badan hukum, dia adalah badan usaha. Undang-undang yang mengatur koperasi, padahal koperasi secara konstitusi itu adalah sokong guru ekonomi nasional. Itu terakhir undang-undang tahun 25 tahun 92. 92, amat sangat kuno. Iya. Karena itu kami akan bekerja sekuat tenaga agar undang-undang koperasi ini segera dilakukan perbaikan dengan revisi undang-undang dan kita bikin undang-undang koperasi yang komprehensif, yang lebih utuh, sehingga semua badan usaha yang berbasis soko guru kerjasama, yang berbasis badan hukum, kalau perlu badan hukum yang sebetulnya sulit dalam proses legalisasi bisa melalui badan hukum koperasi. Jadi perlu dicatat badan hukum itu bisa menjadi salah satu solusinya melalui koperasi. Badan usaha solusinya adalah koperasi. Dan ini akan kita atur dalam undang-undang yang baru. Iya, betul. Undang-undang baru akan kita percepat, insya Allah akan kita dorong dalam waktu secepat-cepatnya. Yang kedua tentu momentum makan bergizi gratis nasional ini benar-benar jadi momentum bangkitnya koperasi Indonesia. Begitu teman-teman wartawannya anggota koperasi di semua instansinya, ya. Erika, Kompas pasti punya koperasi, koperasinya gede, Ya. media koperasi Gemah Ripa, ada kan semuanya koperasi kan? Karena saya yakin karena wartawan punya organisasi koperasi di tempat kerjanya, kita berharap koperasinya juga besar, ya, berkembang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Masyarakat untuk terlibat dalam proses rantai pasok makan bergizi gratis ini, gitu, ya. Pak Budi, saya izin tadi kalau di rawat tadi kira-kira dibahas nggak salah satu peninggalan Pak Teten kan salah satunya adalah RUU perkoperasian Pak. Udah tadi dibahas. Itu kira-kira bagaimana ke depan. Terus yang kedua
agak sedikit di luar dari rapat. Tadi kan BPS sudah ngumumin ekonomi RI nggak sampai 5% ya. Ada tanggapan nggak dari Caimin? Karena kan ini di bawah beberapa kementerian di bawah Caimin kan pasti bergerak untuk membantu pemerintah mencapai angka ekonomi 7-8%. Terima kasih. Ya, yang pertama, koperasi ini selain badan hukum, dia adalah badan usaha. Undang-undang yang mengatur koperasi, padahal koperasi secara konstitusi itu adalah sokong guru ekonomi nasional, itu terakhir undang-undang tahun 25 atau 92. 92, amat sangat kuno. Iya. Karena itu kami akan bekerja sekuat tenaga agar undang-undang koperasi ini segera dilakukan perbaikan dengan revisi undang-undang dan kita bikin undang-undang koperasi yang komprehensif, yang lebih utuh, sehingga semua badan usaha yang berbasis sokong guru kerjasama, yang berbasis badan hukum, kalau perlu badan hukum yang sebetulnya sulit dalam proses legalisasi bisa melalui badan hukum koperasi. Jadi perlu dicatat, badan hukum itu bisa menjadi salah satu solusinya melalui koperasi. Badan usaha solusinya adalah koperasi. Dan ini akan kita atur dalam undang-undang yang baru. Iya, betul. Undang-undang baru akan kita percepat, insya Allah akan kita dorong dalam waktu secepat-cepatnya. Yang kedua tentu momentum makan Bergizi gratis. nasional ini benar-benar jadi momentum bangkitnya koperasi Indonesia. Begitu teman-teman wartawannya anggota koperasi di semua instansinya. Ya, Erika, Kompas pasti punya koperasi. Koperasinya gede. Iya. Namanya dia koperasi Gemah Ripa. Ada kan semuanya koperasi kan? Karena saya yakin karena wartawan punya organisasi koperasi di tempat kerjanya. Kita berharap koperasinya juga besar. Ya, berkembang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Masyarakat untuk terlibat dalam proses rantai pasok makan bergizi gratis ini, gitu. Ya. Pak Budi, Caimin izin tadi kalau di rawat tadi kira-kira dibahas nggak salah satu peninggalan Pak Teten kan salah satunya adalah RUU perkoperasian Pak. Udah tadi dibahas. Itu kira-kira bagaimana ke depan? Terus yang kedua agak sedikit di luar dari rapat. Tadi kan BPS sudah ngumumin ekonomi RI nggak sampai 5% ya. Ada tanggapan nggak dari Caimin? Karena kan ini di bawah beberapa kementerian di bawah Caimin kan pasti bergerak untuk membantu pemerintah mencapai angka ekonomi 7-8%. Terima kasih. Ya, yang pertama koperasi ini selain badan hukum, dia adalah badan usaha. Undang-undang yang mengatur koperasi, padahal koperasi secara konstitusi itu adalah sokong guru ekonomi nasional, itu terakhir undang-undang tahun 25 atau 92. 92, amat sangat kuno. Iya. Karena itu kami akan bekerja sekuat tenaga agar undang-undang koperasi ini segera dilakukan perbaikan dengan revisi undang-undang dan kita bikin undang-undang koperasi yang komprehensif, yang lebih utuh, sehingga semua badan usaha yang berbasis sokong guru kerjasama, yang berbasis badan hukum, kalau perlu badan hukum yang sebetulnya sulit dalam proses legalisasi bisa melalui badan hukum koperasi. Jadi perlu dicatat, badan hukum itu bisa menjadi salah satu solusinya melalui koperasi. Badan usaha solusinya adalah koperasi. Dan ini akan kita atur dalam undang-undang yang baru. Iya, betul. Undang-undang baru akan kita percepat, insya Allah akan kita dorong dalam waktu secepat-cepatnya. Yang kedua tentu momentum makan Bergizi gratis. nasional ini benar-benar jadi momentum bangkitnya koperasi Indonesia. Begitu teman-teman wartawannya anggota koperasi di semua instansinya. Ya, Erika, Kompas pasti punya koperasi. Koperasinya gede. Iya. Namanya dia koperasi Gemah Ripa. Ada kan semuanya koperasi kan? Karena saya yakin karena wartawan punya organisasi koperasi di tempat kerjanya. Kita berharap koperasinya juga besar. Ya, berkembang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Sore.